Oke guys, ketemu lagi dengan gue Pras di Life After 40 and Beyond. Oke, gini guys. Kali ini gue mau bahas apa untuk vlog gue? Gue pengen bahas tentang first love, cinta pertama. Why? Wow. Kalau kita bahas tentang cinta pertama, oh my god, cinta itu sakral ya katanya. Cinta itu sakral. Cinta itu suci, cinta itu bla bla bla. Oh my god, gue tuh udah denger hal-hal kayak gitu tuh udah dari zaman SMA kali itu kayaknya udah bagi gue astaga itu udah itu cuman kayak gue sih ngebayangin itu kayak cuman apa ya kayak semacam kayak kotoran kucing tai lah gitu ya, tai yang udah di sprinklein pakai coklat pakai itu. Gue dengerin kata kayak gitu tuh sudah nggak ada, useless, no meaning for me. Oke. Nah, eh oke, first love. Oke, kan mereka bilang kan ya cinta itu suci dan sebagainya. Nah, ini apalagi first love lagi yang pertama lagi yang lo alamin. Nah, kalau first love itu oke, dia adalah tempat di mana lo pertama kali ngerasain everything. Lo ngerasain getar-getar yang namanya love dan sebagainya. But yang sebenarnya itu basically lo yang lo anggap suci dan sebagainya itu basically it's just uh, cocktail dari dopamin dan oksitosin dan sebagainya yang lagi nggak karuan di otak lo gitu. Akhirnya lo mengasosiasikan orang yang kayaknya lo taksir itu dengan ya your love, but most of all semua terjadi di otak, di kepala lo. It's only on your mind. Oke, nah, gue mau cerita first love gue, zaman SMA dulu. Di mana semua chaos itu terjadi. Oke, first love pertama gue itu sebut aja namanya Laras. Oke, di Laras. Gue waktu itu ketemu dia di SMA gitu kan. Waktu gue ketemu dia, oh my god. Jadi gue bayangin deh, gue ketemu nih cewek kan di let's say di kelas waktu itu di kelas mana gitu ya, kelas ya gue lagi main ke kelas yang adik kelas gue gitu kan, dan pas gue liat oh my god dia masuk kelas. Oh my god, tadinya ya gue tadi laginya udah detak jantung gue tuh yang tadinya lagi itu lagi kayak main lagu Chopin gitu kan, Chopin Fantasy From terus tiba-tiba kayak metronomnya tuh di setting yang tadinya 120 diturunin ke 50. Apaan sih? Jantung gue ya lah. Jadi gue udah suruh main pelan gitu kan. Ya, that was my heart. Oh, jadi pelan. Astaga. Terus waktu itu gue kayaknya gue ngemikir, oh my god. Ini putih, tinggi, langsing. Ini kuntilanak dari mana atau bidadari dari mana nih? Oh my god. Akhirnya karena ya waktu itu kondisinya kan dia lagi gue nggak tahu ini kuntilanak atau bidadari gitu kan. Akhirnya ya udah gue samperin gitu kan, kayak first of all gue mau nyamperin gitu kan, karena gue nggak tahu itu kuntilanak atau bidadari. Gue samperin, gue pelan-pelan gitu kan. Akhirnya gue samperin gitu kan, and tangan gue kayak getar gitu kan. Gue cuma kenalan gitu kan, terus and salaman, hai, nama gue Pras, what's your name? And dia langsung ngeluarin tangan dia, terus langsung gue pertama kali gandeng tangan dia, oh my god. That was the first time, kayaknya gue gandeng tangan cewek deh, karena kenapa gue tuh gue cukup banget orangnya gitu. Gue deketin cewek aja gak berani, tapi di hari itu gue bisa-bisanya tuh insting gue tuh kayak suruh gue, bro, Pras, maju lo, ada kuntilanak lagi ya, bidadari tuh, samperin. Gue samperin deh. Terus gue pertama kali ketemu dia, astaga, that's when I first touch your hand. Itu udah bagaikan kayak praktek biologi yang sangat hati-hati gitu kan, yang jadi kayak praktek ya, oh my god, ini apa sih kalau gue salah dikit kayaknya nanti ini bakalan berantakan nih, ini apa namanya praktek biologinya. Terus ya udah, tapi ini praktek biologinya halus banget tangannya gitu kan. Gue takutnya kalau gue itunya apa namanya bedah, kalau gue megangnya hati-hati nanti ini bisa jatuh kemana gitu. Akhirnya ya udah, terus and that first handshake, aduh, sukses. Gue dapet, that was my first kenalan gitu kan, that was my first hit, I think. Hit pertama kali dalam hidup gue tanpa gue ketahuin. Dan itu sejak hari itu, well, tapi sayangnya waktu itu udah belum sempat ngalahin dikit. Gue cuma ngalahin jatuh lu bel sekolah udah bunyi.
langsung udah rushed, langsung deh balik ke kelas gue. Dan habis itu esok harinya gue coba samperin gitu kan, dan gue kebleknya saat itu eh gue rada nekat ya, sedikit rada nekat, tapi gue waktu itu masih rada chicken sih yang namanya cewek. Dan akhirnya what did I do? Besok gue mau ngajak dia ke kantin, langsung main itu aja, main gandeng tangan dia. Cus. And the second thing is like, yeah, once again gue coba gandeng, that was my first gandeng, my first random gandeng. As usual, it's like praktek kelas biologi, tapi sekali lagi itu tangannya halus banget. Kalau tadi kan cet. Nah ini jadi kalau lo kadang ngeliat video gue bisa gandeng tangan cewek dengan random bebas kayak gimana gitu, it's because of her gitu. Karena dia akhirnya gue bisa bebas gandeng tangan cewek tanpa gue ngerasa baper gitu. Jadi ya gara-gara event kayak gitu gue jadi gak pernah takut lagi gandeng cewek. Ya kan udah berapa kali gue ngajak, dan PDKT-nya agak lama sih, more or less dari dia kelas 1 sampai kelas 3 sampai dia lulus lah gitu ya, baru gue proses PDKT waktu itu. Kayak PDKT apa nyicil motor tuh. Gue tembakkan dia waktu di kelas 3, gue udah kuliah gitu, dan gue sukses ditolak. Jeder. Hancur dan patah hati pertama gitu kan. That was my first love gitu. Kalau sebagian besar orang gitu kan, karena dengan penolakan kayak gitu, dengan patah hati kayak gitu, dia udah patah hati udah sampai bertahun-tahun ya. Kalau gue sih anggap aja itu kayak pembelajaran dalam hidup gitu kan. Lo udah melakukan banyak kesalahan gitu dengan PDKT-nya nggak bener dan sebagainya, dan yes, at least lo dapet pelajaran. That was the first one gitu. Oh ya, patah hati pertama, dan itu lumayan lah, itu yang ngajarin gue apa artinya kayaknya kehilangan first, dan apa artinya kayak kalau ngarapin sesuatu tuh akhirnya nggak berbalas ya, kayak gitu rasanya. But puji Tuhan, gara-gara dia hubungan gue berikutnya setelah itu nggak pernah terasa spesial lagi. Hubungan gue berikutnya kayaknya udahlah biasa aja, mau deketin, tembak-tembak, ke jalan-jalan gitu, gandeng-gandeng gitu kan. Berkat dirinya gue jadi punya skill yang kayak gitu, kayak begitu gue deketin cewek kayaknya udah biasa nih. Apa sih? What's the worst part? Gue ditolak. What's the worst part? Kayaknya ya nggak jadi gitu. Atau gue dapat pelajaran hidup lagi. Kalau pelajaran hidupnya pertama tentang tadi gimana saya nembak dan ditolak, dan berikutnya ada lagi pelajaran hidupnya lagi. Oke, nanti gue lanjut lagi ya mengenai kisah-kisah gue berikutnya. Oke. Oh ya, dan untuk jadi ya, because of that skill, gue akhirnya jadi ngerasa kalau ya gue bisa deketin cewek dengan lancar itu because of her. She was the one. Dan nanti one day kalau gue punya istri, kalaupun nanti gue bisa peluk dia dengan erat dan mesra gitu kan, gue bisa bisikin ke cewek gue, I love you baby. Tapi gue akan dalam hati gue yang paling dalam, gue akan bilang terima kasih Laras, udah ngajarin gue segalanya, udah ngajarin gue yang pertama kali, dan lo adalah salah satu guru kehidupan gue. Thank you. This is Pras from Life After 40 and Beyond. Thank you.